2,000 years later. Tampilan konter yang baik itu seperti apa? Tampilan konter yang baik ya kalau menurut saya sih yang mungkin dari segi kerapihan, juga dari segi penataan yang terlihatnya tuh enak gitu, dalam artian lebih apa, ketika orang datang ke sini pun buat dia pilih mau beli produk apapun ataupun lihat-lihat tuh udah enak, minimal dari kejauhan aja kayak gitu sih. Udah kita nyaman dilihat lah. Sejak kapan mulai jualan pulsa? Kurang lebih tahun 2004. Teknik majang yang baik itu seperti apa? Nah, kalau masalah display atau memajang gitu ya, itu lebih enaknya tuh kalau buat pribadi saya ya senyamannya kita aja gitu. Terus kita ngelihat view-nya tuh harus minimal dari kejauhan tuh orang udah bisa ngebaca gitu, ini tuh counter atau bukan. Baik lagi ke kenyamanan diri sendiri, dan lihatlah dari segi aspek yang enak buat dilihat. Apa bedanya penjualan pulsa dulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang nih? Sama aja. Jadi dulu jualan angka, sekarang jualan angka, dan nanti juga bakalan jualan angka juga. Bagaimana bila ada konsumen yang datang ke konter pulsa Anda untuk membeli pulsa atau kuota? Oh, nah ini sebenarnya yang paling penting sih menurut saya, karena dibalik dari semua ketersediaan barang, salah satunya yang bikin pelanggan atau konsumen itu betah di sini adalah pelayanan secara baik dan ramah. Kita harus tetap ramah dengan secara baik dan kita melayani, bukan karena siapapun orang yang belinya. Karena itu tujuan paling utama adalah kita ya yang tadi, menyediakan produk yang baik, kualitas yang baik, juga tetap dengan kenyamanan bagi si pembeli tersebut. Kepercayaan lah intinya buat mereka bisa kembali lagi ke dalam kota itu. Apakah jualan pulsa masih prospek di zaman sekarang nih Kang? Kalau selama ada yang beli berarti prospek. Bagaimana cara Anda melayani pulsa elektrik di tempat Anda? PC sih biar lebih enak gitu, transaksinya langsung via internet itu udah, karena dengan kemajuan teknologi sekarang kita udah bisa via aplikasi tertentu kayak misalkan WhatsApp atau ya lewat inilah PC. Nah kalau buat ke konsumennya kita nyedain yang kayak gini aja nih, ini buat tulisnya lah gitu. Meskipun terkadang orang-orang minta langsung bikin, tapi dengan dia ini minimal kita bisa mengecek keberlangsungan dari seharinya seperti apa sih. Apakah motivasi bisnis pulsa yang Anda geluti sekarang? Motivasinya tentu setiap bisnis itu minimal ada untungnya. Kuota juga sama atau beda? Kalau kuota ya kita udah nyediain ketersambungannya sama display lagi sih, udah ada. Kita udah harus nyiapin harga-harganya juga, nempelin ya harga barcode dengan bener lah gitu barcode harganya. Ide bisnis memang banyak sekali. Kenapa Anda memilih konter pulsa? Boleh mudah dengan cara prospek, jumlah handphone yang tersebar di Indonesia itu jumlahnya dua kali lipat lebih banyak daripada jumlah penjualan pulsa sangat prospek. Bagaimana planning penjualan pulsa Anda di tahun 2020? Dengan dipermudahnya lah dalam intrik-intrik internet dan sosial media, yang paling penting adalah kita tetap konsisten sama produk kita dan kita memperluas lagi pengetahuan supaya nanti ke depannya bisa ada pengembangan ya lewat jalur-jalur yang lain gitu. Kita tambahkan opsi usaha yang cocok dengan konten ini apa, seperti misalnya kita pasang printer dan kita bisa cetak foto kecil-kecilan. Sebutkan 3 urutan produk yang laku keras nih di konter. Voucher kuota, kartu perdana kuota, pulsa. Bagaimana sih cara memajang aksesoris yang baik dan benar itu seperti apa sih? Kata dari, kalau bagusnya sih dari harga yang mulai terkecil sampai yang paling besar. Terus kita display barang yang mungkin paling, kalau menurut saya sih paling bisa untuk kita tekankan untuk keluar, misalnya yang produksinya banyak. Terus kita sesuaiin gitu urutan harganya, sama kita cari posisi yang enak lah, yang kayak tadi dibilang dari kejauhan bisa ngelihat gimana sih gitu, dari jauhnya udah ngelihat gitu bahwa ini apa aja gitu produknya udah dengan lebih jelas. Dan jangan
simpan barang-barang yang memang ditekankan untuk dijual di daerah yang sulit untuk terlihat dari jauh. Siapa inspirasi bisnis bagi Anda? Bob Sadino. Kalau kata Bob Sadino kan usaha yang paling bagus itu adalah bukan usaha yang selalu ditanyakan, tapi usaha yang dimulai. Bagaimana sikap yang baik bagi penjual pulsa terhadap konsumen baru? Menyapa, seperti biasa gitu, menyapa, apakah ada yang bisa kita bantu, kita menelusuri apa sih yang dia tanyakan, kita dengerin dulu aja lah, dengarkan dulu aja apa yang dia, kita tetap berusaha untuk membantu. Sebutkan aksesoris yang banyak terjual di konter pulsa saat ini. Headset, kabel data, kartu memori. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh penjual pulsa dalam meningkatkan pelayanan? Minimal dari tata krama atau lebih belajar kepada teknik komunikasi yang baik sih di Indonesia. Meskipun seseorang tersebut pakai bahasa daerah, kita tetap berbahasa Indonesia yang baik, karena kita kan orang Indonesia, lagi lah lebih ramah lagi. Sebutkan 3 jenis penjualan pulsa yang paling banyak terjual. Kuota yang pulsa elektrik itu sendiri. Kan kartu kuota yang paling banyak dijual sekarang. Dari 1,5 aktif. Tips kreatif yang membuat pelayanan lebih bersahaja di hati konsumen. Oh ya, tips kreatif, jangan lupa awali dengan suaranya nyaman. Ada yang bisa saya bantu? Gimana nyamannya cuma dengan bahasa Indonesia. Dan intinya awali kayak gitu. Sampai di sini dulu aja bahasan kita kali ini. Jangan lupa nanti tonton video-video yang berikutnya. Tetap stay ya dan tetap semangat gitu. Jangan lupa foto kita itu makin sore makin ramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.